Bawaslu harus menyampaikan kepada saya bahwa dia salah karena suratnya dia tidak bermanfaat kepada Mahkamah Konstitusi. Kenapa Pak pegang pedang itu pakai pas? Bukan Pak potong kepala saya, Pak. Pak potong ribuan kepala. Kop-kop yang berlambang Garuda ini untuk apa? Tidak pakai, Pak. Kalau ada pelanggaran yang merugikan kita juga harus menyelesaikan penyelesaian cepat. Penyelesaian cepat itu bukan ke Mahkamah Konstitusi. Penyelesaian cepat versi kita. Yang melakukan pelanggaran terhadap kita laksanakan dia dengan penyelesaian cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saudara simpatisan Partai Hanura yang saya hormati, juga pengurus Partai Hanura, keluarga besar saya dimanapun berada, saya menyampaikan bahwa berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan partai kita itu ditolak. Ditolak, dan bukan Partai Hanura saja yang ditolak, tetapi semua yang mengajukan itu ditolak. Untuk itu saya ingin menyampaikan kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebagaimana beberapa hari lalu saya jelaskan, bahwa saya selaku peserta pemilu, ketika terjadi dugaan penggelembungan suara di partai saya dan khususnya di Dapil 3, kami telah melaksanakan petunjuk, yaitu membuat form keberatan. Form keberatan itu kami punya 2 kali, 1 di Timika, 1 di Nabire. Form keberatan ini isinya apa? Isinya terkait dengan dugaan penggelembungan suara di salah satu caleg dan partai di dapil yang sama. Berapa suara yang digelembungkan? Suara yang digelembungkan itu di dapil 3 terhadap caleg nomor urut 1 di Partai Nasdem atas nama AG. AG itu mendapatkan suara 707. Kemudian digelembungkan menjadi 2.592. Artinya ada 1.885 suara yang digelembungkan. Dari mana suara itu diambil? Mereka itu adalah profesor doktor di bidang suara. Jadi mereka bisa ambil suara dari mana saja, bisa ditambahkan. Apakah suara Hanura dihilangkan di situ? Tidak. Suara Hanura tidak dihilangkan, dikurangi. Tetapi entah mereka dapat suara itu dari mana. Perolehan suara Hanura di Dapil 3 itu adalah sebesar 3.082. Itu suara partai dan caleg itu 3.082. Artinya berdasarkan C1 hasil, kami punya bukti C1 hasil di 156 TPS. Ini, di 4 kelurahan. Kami sudah bawa ke Mahkamah Konstitusi, tapi mungkin belum diperiksa atau bagaimana. Nah, di D1 hasil, DD hasil ini yang digelembungkan oleh partai, oknum PPD Miru di Dapil 3. Tentunya kami melakukan keberatan itu, dan yang paling saya merasa bahwa tidak ada begitu saya mendapat kepastian dan keadilan ketika Bawaslu Kabupaten Mimika telah mengeluarkan surat. Surat ini dari Bawaslu bernomor 78-PM-00-2 KPT 04-03-2024. Ini surat Bawaslu. Kepada siapa surat ini? Surat ini kepada KPU, bergambar Garuda. Siapa mereka Bawaslu-nya? Ada 4 orang penemunya. Pak Frans Watipo, Salahuddin, Renyaan, Yusuf Erolo, Deta Kabogau. Semuanya. Apa maksud surat ini kepada KPU dari Bawaslu? Bawaslu mengirimkan surat ini kepada KPU, memerintahkan KPU untuk melakukan penyelesaian cepat terkait dengan laporan Partai Hanura, terkait dengan form keberatan yang dilakukan oleh Partai Hanura. Maka dikeluarkanlah Bawaslu surat ini untuk KPU. Apakah KPU membalas surat Bawaslu? Membalas. KPU membalas surat Bawaslu, itu KPU mengeluarkan surat, ini ya, Bawaslu 4 orang tanda tangan ya. Kemudian KPU mengeluarkan surat. KPU punya surat itu, nomornya itu, isi dari surat Bawaslu ini apa? Surat Bawaslu ini isinya penyelesaian cepat, memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan penyelesaian cepat berkaitan dengan laporan Hanura. Cepat diselesaikan. Intinya apa? Intinya ada suara partai lain dan caleg lain digelembungkan. Bawaslu meminta kepada KPU untuk melaksanakan penyelesaian cepat. KPU kemudian menanggapi surat Bawaslu dengan nomor surat 148-PL-01-01-SD 9404-2024, ditujukanlah surat dari KPU Kabupaten kepada KPU Provinsi. Isinya apa? Isinya meminta petunjuk KPU Provinsi berkaitan dengan surat Bawaslu. Surat Bawaslu ini isinya penyelesaian cepat terhadap pengaduan Hanura. Bawaslu tidak mengeluarkan satu surat. Bawaslu mengeluarkan satu surat pengantar nomor ini, lalu mengeluarkan surat 001. Ini surat Bawaslu. Apa isinya di dalam?
Isinya surat Bawaslu-nya hasil penyelidikan Bawaslu ditemukan adanya pelanggaran tadi terhadap PPD Miru, terhadap oknum-oknum yang menggelembungkan suara. Ini surat Bawaslu-nya. Lalu apa kemudian yang kita dapati? Konon saya mendapatkan informasi dari pengacara PH saya bahwa Mahkamah Konstitusi tidak melihat ini. Harusnya Mahkamah Konstitusi bertanya kepada Bawaslu. Ini menurut saya, bisa saya salah. Tapi versi saya kan kalau orang kalah kan pasti mencari-cari untuk bisa alasan untuk pembenaran. Wajar dong. Tapi kalau alasan saya pembenaran itu masuk akal, Bapak Hakim yang mulia itu harus paham. Anda kami panggil yang mulia, perpanjangan Tuhan. Perpanjangan Tuhan di bumi ini hakim. Misi Tuhan di bumi ini hakim, berbicara tentang keadilan. Nah, bukankah Pak Hakim yang mulia bisa bertanya kepada Bawaslu sebagai pihak terkait dan KPU sebagai pihak terkait, apa maksud dan makna daripada surat Bawaslu ini? Bawaslu punya surat dengan nomor 001 PL garis miring TE Timika garis miring Kabupaten garis miring 33.10 03 2024 ditandatangani oleh 4 komisioner keempat anggota Bawaslu. Di sini dijelaskan ini ditandatangani oleh Ketua Bawaslu dan beberapa anggotanya. Dalam surat ini ada telahan hukum Bawaslu, ada telahan hukum Bawaslu, ada telahan hukum Bawaslu bahwa terjadi pelanggaran bla 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 terhadap laporan pengaduan yang disampaikan oleh Hanura. Mohon supaya ditindaklanjuti secepatnya oleh KPU. Kalau bicara soal itu semua saya tidak bicara lagi. Kami punya C1 lengkap, kami punya D1 hasil lengkap, tapi kita tidak perlu lagi bicara ini karena Mahkamah Konstitusi telah memegang pedang keadilan dan menebas di leher Hanura dan juga partai lain. Anda punya pengaduan, kami tolak. Saya tidak tahu ketika hakim menolak itu punya pertimbangan apa. Saya tanya kepada pengacara saya, katanya pertimbangan Mahkamah Konstitusi itu berkaitan dengan kenapa tidak memasukkan suara Hanura yang dihilangkan atau dikurangi. Wow, Hanura punya suara tidak ditambah, tidak dikurangi, tidak dihilangkan. Yang ditambah itu suara partai lain. Yang mengakibatkan suara Hanura turun, partai lain naik. Segampang itu, mudah bagi saya. Itu paling mudah. Penyelesaian yang paling mudah adalah fakta hukum ada. Hanura punya fakta hukum dari Bawaslu sebagai pihak terkait yang diberikan kewenangan untuk penyelenggaraan pemilu. Dan ada KPU. Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan hal ini. Maaf Pak Hakim yang mulia, Pak Mahkamah Konstitusi. Saya harus menyampaikan kepada Bapak-bapak bahwa memang saya kecewa berat. Kecewa bukan karena saya tidak terpilih. Banyak orang yang tidak terpilih seperti saya. Yang saya kecewa berat. Ada gambar Garuda ini pun Pak tidak memperhatikan. Ini lambang negara ini yang dipakai oleh penyelenggara pemilu kepada Pak. Maka kemarin saya sudah berkesimpulan. Saya tanya, kemarin saya di Jakarta, saya punya saksi yang bersatu bulan, tidak ada dipanggil untuk ditanya. Termasuk saya, kami ini kan diharamkan untuk ikut sidang. Tidak boleh ada kalau yang menggugat. Padahal kami tahu kalau pergi di situ kan hanya duduk saja. Itu pun juga ya terlalu secret. Oke, saya mau menyampaikan kepada Pak Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa saya kecewa bukan karena saya tidak terpilih. Karena banyak orang kecewa seperti saya ada. Tapi saya justru kecewa dengan Pak mengabaikan semua surat dari pihak-pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan pemilu. Bapak bukan pihak yang berwenang. Yang berwenang itu adalah Bawaslu sama KPU. Anda Mahkamah Konstitusi tidak berhak dalam hal ini. Yang berhak menilai kami melanggar atau tidak penyelenggara pemilu itu Bawaslu dulu. Baru naik ke pihak Mahkamah Konstitusi. Saya kemarin di Jakarta menceritakan kejadian saya ini kepada salah satu sopir taksi. Dia bilang begini, Pak, dan kali kalau hasil pemilu jangan dibawa ke MK. Saya bilang mau bawa kemana lagi? Bawa aja ke MA. Bisa kah MA memutuskan sengketa pemilu? Dia bilang bisa. Bapak baca di peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2017. Dia bilang saya. Sopir bilang saya bisa. Maka kenapa kita bawa ke Mahkamah Konstitusi? Coba kita bawa ke MK. Tapi ini sudah terjadi, sudah selesai. Saya hanya menyampaikan kepada Yang Mulia Hakim, jika ini mengandung kebenaran, Pak telah memutuskan. Saya sudah menerima, Pak. Tapi Bapak bisa untuk itu. Bawaslu harus menyampaikan kepada saya bahwa suratnya dia itu tidak bermanfaat. Bahwa dia salah. Bawaslu salah. Karena suratnya dia itu tidak bermanfaat kepada Mahkamah Konstitusi. Karena saya mengikuti aturan negara ini. Saya menyampaikan kepada Bawaslu. Bawaslu telah menyurati KPU. Kenapa pedang keadilan itu Pak tepas di leher saya? Coba, saya mau tanya Pak Ketua Mahkamah Konstitusi.
Kenapa Pak pegang pedang itu Pak tebas? Bukan Pak potong kepala saya Pak. Pak potong ribuan kepala. Kecewa ya kecewa Pak. Bagaimana kita punya bukti, kita kumpul ini segini banyak lamanya. Saya bilang, saya bukan penyidik kepolisian. Saya bukan penyidik kejaksaan yang dapat memanggil orang yang telah bermasalah dengan saya untuk saya minta keterangannya. Nggak bisa saya. Kok enak-enak Bapak mengabaikan semua hasil saya punya kerjaan mengumpulkan sekian banyak alat bukti. Lalu sampai di Pak bilang katanya suara Hanura tidak digelembu buktikan suara Hanura dihilangkan atau tidak. Suara Hanura nggak dihilangkan. Tidak dihilangkan, tidak ditambah, tidak dikurangi. Suara lain ditambahkan. Oleh siapa? Oleh pakar-pakar itu suara. Profesor doktor di bidang suara. Untuk itu, penyelesaian cepat versi Bawaslu, versi KPU, saya mau sarankan kepada saya punya simpatisan, kita akan memasuki agenda berikut yaitu pilkada. Kalau ada pelanggaran yang merugikan kita, kita juga harus menyelesaikan penyelesaian cepat. Penyelesaian cepat itu bukan ke Mahkamah Konstitusi. Penyelesaian cepat versi kita. Yang melakukan pelanggaran terhadap kita, kita laksanakan dia dengan penyelesaian cepat. Versi kita nanti. Nanti saya sampaikan cara penyelesaian cepatnya seperti apa. Supaya yang bersangkutan mungkin bisa tahu diri kah, atau mungkin merasa sekarang ini mereka lagi bertepuk tangan. Para pembuat kecurangan ini ada lagi bertepuk tangan. Yang membuat mereka bertepuk tangan siapa? Yang membuat mereka membanggakan tentang kesalahan mereka, itu adalah Mahkamah Konstitusi. Mereka bangga sekarang. Saya minta maaf yang banyak kepada seluruh ketua Mahkamah Konstitusi dan terutama khusus di panel 3. Anda tidak jeli. Saya pikir waktu itu saudara-saudara tidak dalam keadaan mabok. Pasti saudara sadar bahwa saya punya surat seperti ini, saudara abaikan. Saya buatnya berbulan-bulan. Mengandung kebenaran di dalamnya secara administrasi negara. Ya, itu saya Pak. Bisa saya salah, bisa saya keliru. Untuk itu, saya lebih bagus menghukum diri saya sendiri. Mahkamah Konstitusi bukan Tuhan. Kalau merasa bersalah, merasa lalai, kelalaian itu bisa dikembalikan kepada awal. Saya kalau ada celah untuk bisa di PK, di peninjauan kembali, saya ingin membawa hal ini kepada hakim yang mengadili saya di peninjauan kembali masalah saya. Tapi tidak mungkin lagi ada penyelesaian kembali. Ya, kasus ini saya kembalikan kepada pihak Mahkamah Konstitusi. Setidak-tidaknya Bapak panggil itu Bawaslu, KPU untuk bertanya mereka punya surat ini. Maksud dan tujuan surat ini apa? Berkaitan dengan pelapor. Siapa pelapornya? Anda suruh saya membuat form keberatan seperti ini. Ini ada 2 kali Pak. Form keberatan ada. Setelah form keberatan ada surat dari Bawaslu. Terus ada surat dari KPU. Terus ada surat dari partai ke Bawaslu. Semuanya lengkap. Dari mana? Dari penyelenggara negara. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi bukan penyelenggara pemilu. Ya, saya ini di Papua Pak. Di Papua ini sulit Pak. Ada kekhususan terhadap orang Papua dalam hal legislatif. Kita berusaha dengan segala macam cara. Segala macam semua penyelesaian. Kalau kita tidak terpilih, biasa Pak. Banyak orang tidak terpilih. Saya kalau ribut-ribut paling dibilang, sudah tidak terpilih baru mau. Betul. Saya terima ini, tapi saya mau tanya Pak, Bapak punya surat dengan kop surat Garuda ini untuk siapa? Kop yang berlambang Garuda ini untuk apa? Tidak pakai Pak. Hasil-hasilnya apa? Yang kita cari banyak-banyak. Laut. C1. Gak peduli, tidak ada artinya. Yang ada adalah palu sidang di tangan Pak memutuskan. Kembali, saya punya kewenangan. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Mahkamah Konstitusi, saya sangat emosi menerima keputusan ini dan kemarin KPU Kabupaten Mimika telah menetapkan. Walaupun dia tetapkan, tapi saya minta supaya ditelusuri kasus ini oleh Mahkamah Konstitusi dengan Bawaslu dan KPU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Hormat dari saya, Saleh Al-Hamid.